Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Besar Matlaul Anwar, Kiai Haji Mbai Mulya Syarif. Sehat-sehat selalu Kiai. Semoga acara menjelang muktamar Matlaul Anwar ini semuanya sehat-sehat saja di seluruh jajaran pengurus Matlaul Anwar. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Menteri Agama Romo Haji Muhammad Syafi'i yang dalam kesempatan ini sudah menyempatkan diri hadir dalam forum yang sangat mulia ini, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Fajar Ziaul Haq yang tentu saja akan memberi inspirasi kita pada pertemuan yang sangat mulia ini, dan para pengurus Matlaul Anwar yang saya banggakan. Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada satu tantangan yang tidak mudah dalam dunia dakwah Islam, khususnya mungkin akan dihadapi oleh organisasi-organisasi masyarakat keagamaan semacam Matlaul Anwar ini. Tantangan itu muncul dalam bentuknya yang sangat real, nyata, dan betul-betul harus kita waspadai, yakni perkembangan teknologi informasi dalam bentuknya yang sangat nyata, yakni teknologi digital. Apa yang terjadi dalam perkembangan teknologi adalah kemampuannya untuk mengubah pola hidup, pola penyebaran informasi, pola konten-konten informasi yang sangat mungkin harus diverifikasi dan sebagainya. Disitulah tantangan dakwah Islam saat ini, yakni dengan munculnya teknologi digital dalam rumusan teknologi informasi yang sangat pesat tadi itu, banyak informasi-informasi yang beredar luas dan tidak jarang betul-betul meresahkan, baik secara sosial maupun kultural maupun moral, dan itu seringkali tidak diverifikasi. Satu informasi yang muncul seringkali bisa menghebohkan suasana masyarakat yang sangat plural tadi itu. Disitulah problem dari penyebaran informasi yang diciptakan atau yang dibentuk oleh perkembangan teknologi itu. Tanpa kemampuan kita untuk bisa menghadirkan satu informasi yang terverifikasi melalui teknologi tadi itu, maka bukan tidak mungkin dakwah-dakwah di masa Islam, di masa depan harus mempertimbangkan bagaimana mengajak masyarakat untuk terus-menerus, pertama, mengecek semua informasi yang ada. Saat ini informasi betul-betul tersebar di dunia luar sana melalui teknologi informatika dan digital tadi itu, tanpa mempunyai bobot otoritatif bagi penulisnya atau bagi yang orang bicara. Tetapi karena dia sudah tersebar, maka efek dari penyebaran informasi itu sangat beragam. Bisa menenangkan, tapi pada saat yang sama juga bisa menghebohkan. Begitulah, maka tantangan dakwah di masa depan semestinya mempertimbangkan bagaimana masyarakat luas, kader, umat Islam, santri, dan sebagainya, untuk terus-menerus membaca ulang berbagai informasi yang mungkin tersebar secara seliweran tadi. Yang kedua tentu saja adalah informasi juga bisa muncul dalam bentuknya yang sangat real, bahwa informasi tadi itu diciptakan dan dilahirkan oleh orang yang mungkin tidak punya otoritas apapun untuk memberikannya. Dalam konteks ini tentu saja adalah kita semestinya betul-betul mempelajari
karakter informasi, khususnya informasi keagamaan, yang menyebar tanpa disaring oleh otoritas-otoritas tertentu. Orang yang tidak belajar agama misalnya, bisa saja dia menyebarkan informasi tentang masalah keagamaan. Orang yang tidak belajar tasawuf, bisa juga dia memberi pelajaran tentang sufisme, pelajaran tasawuf yang kadang dalam banyak karakter ilmu tasawuf mensyaratkan berbagai tahapan-tahapan untuk bisa disebut sebagai seorang sufi. Nah, dalam konteks itulah maka kita sebagai komunitas yang betul-betul mempunyai perhatian penting dengan dakwah Islam harus betul-betul mempertimbangkan bahwa sebuah informasi semestinya memang muncul dan diperoleh dari orang yang punya otoritas untuk itu. Disitulah tantangan-tantangan dakwah di masa depan. Saya kira organisasi kemasyarakatan dan keagamaan semacam Matlaul Alwan ini mulai mempersiapkan berbagai kadernya atau mungkin jejaring sosialnya untuk bisa menambah segmen masyarakat yang memberikan informasi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan otoritas keagamaan yang mungkin dimiliki. Maka disitulah saya betul-betul mengharapkan satu mubalik, dai maupun pemberi tausiah dari kader-kader Matlaul Alwan yang betul-betul dipersiapkan dengan otoritas keilmuan yang dimiliki. Tanpa kemampuan untuk mendiseminasi informasi keagamaan dengan otoritas tadi, maka kita akan terus-menerus akan kalah tergusur secara masif dengan orang-orang yang memberi pesan informasi keagamaan, meskipun kontennya mungkin belum tentu benar, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi syarat informasi teknologi menarik misalnya, kemampuan untuk mengemas diri di depan kamera, atau mungkin juga dengan metode-metode podcast yang lebih menarik dari berbagai cara yang mungkin saja dilakukan para dai tradisional. Pada tingkat itulah saya betul-betul memberi perhatian penting bagi ormas semacam Matlaul Anwar ini untuk bisa menyiapkan satu generasi kader dai mubalik yang memang betul-betul pertama mempunyai otoritas keilmuan yang sanggup melawan berbagai informasi yang salah di dunia digital. Pada saat yang sama juga mampu menyiapkan kader dengan teknologi friendly. Misalnya mampu mengemas diri dengan kemampuan retorika yang bagus di kamera, atau menyiapkan berbagai konten-konten keagamaan dengan cara yang tidak konvensional dalam bentuk podcast misalnya, interview, menggali orang-orang yang mungkin memberi perhatian pada isu tertentu, atau mungkin juga menggali pengalaman-pengalaman real dari masyarakat religius tentang bagaimana berbuat baik. Kita betul-betul didorong oleh satu prinsip bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang saat ini kita rasakan, maka kita juga mampu untuk tampil sebagai pesan, sebagai orang yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semacam itulah kira-kira. Saya kira dengan memanfaatkan teknologi, maka kita juga mempunyai arena yang lebih luas, panggung yang lebih lebar, dan juga tempat-tempat yang lebih banyak untuk bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi masyarakat lain. Pesan ini penting untuk kita resapi dan kita hayati dengan momentum tentang rencana muktamar dan munas alim ulama di lingkungan Matlaul Anwar adalah bahwa tujuan utama dari keinginan kita berdakwah adalah menciptakan satu umat, satu masyarakat, satu komunitas bangsa yang saya kira menjadi terbaik dibanding bangsa-bangsa yang lain. Pesan Al-Quran yang terus-menerus harus kita hidupkan dan kita bangkitkan untuk menjadi panduan kita dalam berdakwah adalah
apa yang oleh Al-Quran disebutkan sebagai bahwa umat Nabi Muhammad diprediksi dan dibuktikan menjadi umat terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Al-Quran mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu dilahirkan sebagai masyarakat terbaik, umat terbaik yang pernah dilahirkan dalam sejarah manusia. Menyuruh pada kebaikan, melarang kemungkaran, dan pada saat yang sama kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah saya memberi garis batas tentang apa tujuan berdakwah dan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam merespon perkembangan teknologi informasi, baik metodologi dakwahnya maupun konten-konten dakwah yang harus kita sesuaikan dengan teknologi digital ini betul-betul menjadi agenda penting yang perlu diperbincangkan dalam Munas Alim Ulama dan juga rencana muktamar PB Matlaul Arwan yang akan datang. Pada tingkat itu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan memberi semacam masukan dan agenda pembahasan yang mungkin saja akan merupakan tema yang sangat serius untuk bisa diperbincangkan di kalangan alim ulama dan mudah-mudahan memberi jalan bagi Matlaul Anwar untuk bisa memberi alternatif bagaimana kita mengembangkan satu metode dakwah dalam perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini. Pada saat yang sama juga bagaimana kita juga mengisi konten-konten yang sesuai tantangan maupun harapan masyarakat dalam era teknologi digital yang sangat pesat. Sekian, billahi taufiq hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matlaul Anwar.